Sebenarnya cerita ini mulai dari ketika gue SMP kelas 3. Waktu itu saya baca satu buku judulnya Rich Dad Poor Dad. Nah, karena satu buku ini mengubah mindset saya, cara berpikir saya tentang apa cita-cita yang saya ingin capai, kemudian mindset saya mengenai uang, mengenai kehidupan. Short story di buku ini mengajarkan tentang apa yang diajarkan oleh Rich Dad, ayah kaya, dan Poor Dad atau ayah miskin kepada si Robert. Nah, si Poor Dad yang merupakan ayah kandung daripada Robert ini bilang kepada Robert, "Robert, kamu masuk ke sekolah gitu ya. Terus kuliah di perkuliahan yang bagus, dapat nilai yang bagus, kemudian kamu cari perusahaan yang besar, kamu kerja di situ supaya kamu berpenghasilan tinggi, and then kamu cari pasangan, menikah, cicil mobil, cicil rumah, ya punya anak, cicil mobil lebih bagus, cicil rumah lebih bagus. Habis itu ya udah meninggal dalam keadaan berhutang lah kurang lebih." Dan yang menarik adalah si Rich Dad atau ayah kaya mengajarkan Robert, "Oke, kamu sekolah, kemudian kamu kuliah, kamu kerja di satu perusahaan, kamu pelajari sistemnya. Kemudian setelah kamu pelajari sistemnya, kamu keluar, kamu buka bisnis sendiri, bangun sebuah sistem sendiri. Kemudian biarkan uang bekerja untuk kamu, bukan kamu terus-terusan yang kerja untuk uang." Nah, dari situ saya kepikiran bahwa saya pengen jadi entrepreneur atau jadi pengusaha. Dan start from itu saya mulai masuk ke SMK kelas 1, saya sering ikut seminar ya, mulai dari seminar yang berapa puluh ribu, 100 ribu, sampai hari ini belasan juta seminar yang saya ikuti. Dan saya pikir waktu itu karena saya butuh ilmu, saya butuh pengetahuan untuk kalau saya mau bisnis, saya harus belajar sama pebisnis dong. Nggak mungkin saya belajar sama yang lain-lain. Tapi kenyataannya waktu itu saya senang belajar, tapi saya lupa satu hal, yaitu saya perlu praktek. Dan uang tabungan saya waktu SMK itu hampir habis cuman karena saya ikutan seminar terus, tapi saya nggak praktekin apa yang saya pelajari. Dan SMK kelas 2 saya mulai jualan gitu ya, saya mulai bisnis. Waktu itu saya masih ingat saya jualan power bank, jualan kaos, banyak hal yang saya lakukan. Kemudian dari situ saya mulai mengumpulkan rupiah demi rupiah, dan nggak semuanya berhasil ya. Jadi banyak kegagalan yang terjadi. Jadi ketika gagal A, saya tutup bisnisnya, saya ganti bisnis B, tutup, nggak laku, saya ganti bisnis C dan sebagainya. Ternyata saya pelajari satu hal, saya nggak bisa menjual atau saya nggak bisa marketing. Jadi yang salah bukan produknya, tetapi yang salah adalah diri saya nggak bisa tahu cara menjualnya, marketnya siapa, produk ini cocoknya untuk siapa. Akhirnya berujung pada banyak kegagalan yang harus terjadi. Nah, dari situ sampai 3-4 tahun terakhir saya kerjasama dengan salah satu partner saya di Jakarta. Kami bisnis online gitu ya. Ini yang menjadi satu keberhasilan ya, salah satu milestone lah yang saya achieve, di mana waktu itu kami pegang satu brand ya, speaker Bluetooth, dan menjadi sole distributor di Indonesia. Dan sebulan itu ngejual ribuan speaker waktu itu. Dan habis itu saya jalanin, kemudian saya terinspirasi dengan seorang sosok Warren Buffett ya. Warren Buffett ini orang terkaya nomor 4 ya. Kalau di tahun 2019 ini orang terkaya nomor 4 di dunia. Dan yang menurut saya menarik adalah dia sebagai seorang investor gitu ya. Dia invest di perusahaan-perusahaan publik, nggak usah kerja gitu ya. Saya mikirnya dia nggak usah kerja, kemudian invest doang, tapi jadi kaya raya gitu. Dan akhirnya saya mulai pelajari apa sih yang dia gunakan metode dalam berinvestasinya, yaitu value investing. Jadi mulai dari saya bisnis, saya mulai pelajari
Saya baca buku, saya ikut seminar, ya belajar dari mentor tentang bagaimana strategi investasi saham yang Warren Buffett gunakan. Akhirnya sambil saya bisnis, saya juga mulai investasi sampai hari ini. Dan hari ini, puji Tuhan, saya menjadi value investor yang melayani generasi. And saya juga ada bikin private class seperti itu, di mana saya tahu banyak orang atau banyak anak-anak muda yang mereka pengen investasi, tapi mereka nggak tahu nih mulai dari mana, kegagalan apa yang harusnya mereka nggak perlu lakukan. Nah, di private class itu saya ajarkan bagaimana invest tuh harusnya punya mindset sebagai seorang pebisnis, melihat saham itu sebagai sebuah bisnis, bukan hanya sebagai sebuah selembaran kertas yang nggak bernilai. So dari situ sih perjalanannya sampai saya bisa ada di titik hari ini. Exactly, tepatnya saya dapat visi itu tahun lalu bulan Juli 2018, di mana tepatnya itu saya mengalami encounter dengan pribadi Tuhan Yesus sendiri, di mana waktu itu kejadiannya saya masih ingat ya, di hari Minggu pagi tiba-tiba saya sesak nafas gitu ya, perut saya sakit banget, dan sebelumnya nggak pernah ada gejala seperti itu. Singkat cerita, saya ngerasa seperti ditanya Tuhan waktu itu, kalau misalnya hari ini Ray, aku ambil nyawanya, apa yang sudah kamu lakukan buat Tuhan? Dan saya cuma bisa jawab, oh ya, bukannya Tuhan sudah berkati lewat bisnis, lewat investasi gitu ya. Dan saya juga udah spare sebagian duit saya juga untuk sosial seperti itu ya, dan membantu juga ada keluarga yang kurang mampu. Apalagi Tuhan? Terus seperti ada pertanyaan lanjutan, gimana dengan jiwa-jiwa? Dan di titik itu saya ngerasa saya terdiam 1000 bahasa, karena benar-benar dari usia saya 0 sampai 21 tahun ya 0 sampai 21 tahun nggak ada prioritas dalam hidup saya itu mengenai rohani banget atau soal jiwa-jiwa dan sebagainya, karena memang saya bukan tipe orang seperti itu. Jadi pemikiran saya hanya sebatas bagaimana bisa kaya di usia muda, ya financial freedom di usia muda, dan ya sejenis itulah prioritas yang saya buat. Jadi nggak ada sama sekali ngomongin soal jiwa-jiwa. Tapi ketika sepertinya Tuhan menanyakan hal tersebut kepada saya, itu benar-benar sebagai sebuah momen turn around, momen encounter saya pribadi, di mana Tuhan mengubahkan pemikiran saya 180 derajat berbeda dengan kehidupan saya sebelumnya. Jadi saya ngerasa saya mendapatkan sebuah second chance to live ya, kehidupan kedua untuk saya hidup. Jadi dari situ saya mulai belajar bahwa saya tetap make money, karena maksudnya kita kerja, kita bisnis, kita investasi untuk menghasilkan duit, tapi itu bukan lagi menjadi sebuah fokus yang paling utama. Karena saya juga teringat saya diingatkan ada salah satu cerita di Alkitab lah ya, ini sebagai contoh, di mana ada seseorang yang kerjaannya itu dia kerja gitu ya, dia bisnis, dia usaha, dia ngumpulin banyak hal gitu ya, ngumpulin aset lah kalau bahasa kita sekarang. Sampai dia bilang, oke, gue akan ngumpulin aset sebanyak-banyaknya supaya suatu hari nanti gue bisa happy, hidup dengan tenang. Tapi one day ketika dia bilang, oke, lumbung-lumbungnya atau asetnya sudah banyak, sudah cukup, oke, gue mau stop nih, gue gak mau bisnis lagi dan sebagainya. Terus waktu itu Tuhan bilang, hai kamu hambaku yang bodoh lah, seperti itu, waktu kamu sudah selesai. Dan singkat cerita, orang itu waktunya selesai di dunia, di kehidupannya di bumi, jadi meninggal. Dan dari kisah itu saya benar-benar kayak, oke, saya cukup ditampar sama Tuhan. Oke, kalau lu
ngerasa kayak hidup yang lu punya itu hanya sebatas tentang diri kita doang, atau kita mikir oke, gue usaha sampai titik certain point gue akan stop dan gue baru akan ngelakuin ini dan itu. Saya takut ya, bukan hanya saya takut, tapi saya nggak tahu kalau misalnya Tuhan bilang tep sudah selesai, maka it's game over. Ini bukan tentang kayak kita main game, kita mati habis itu kita bisa hidup lagi, enggak, tapi kita dikasih satu kali kehidupan, maka ya lakukanlah what's important and matters. Meningkatkan nilai daripada uang kita berlipat. Awal 10% payback to God, terus misalnya 50%. Seorang reporter, bagaimana Bapak bisa tahan 10.000 kegagalan sebelum Anda menemukan bola lampu? Dan kalau Anda sering mendengar kalimat ini, tapi ini merupakan salah satu kunci pentingnya daripada untung. Sekalipun Anda untung, Anda nggak belajar apa-apa. Tadi kalau udah fondasi kita benar, akar yang kuat tadi, akar cakar ayam tadi ya, udah kuat. Tuhan mau kita tuh bertumbuh secara maksimal. Ya, bertumbuh tuh. Saya pernah ngerasa kayak deep down itu ya, ngerasa kayak pengen nyerah, pengen putus asa, pengen aduh ini ngelakuin ini bisa jalan nggak gitu ya. Saya pernah ngerasain itu dan menurut saya itu adalah sesuatu hal yang normal dan sebagian besar orang akan ngalamin itu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita ngalamin sebuah masalah, sebuah challenge, responnya adalah dua. Yang pertama, kita putus asa, oh udahlah gue berhenti aja, gue start hal yang baru, habis itu kita mulai lagi dari nol, gitu ya. Dan ternyata ketika kita kepentok lagi, punya masalah lagi, kita stop lagi, kita ngulangi lagi sesuatu hal yang baru. Akhirnya orang yang tipe yang pertama ini biasanya nggak jadi apa-apa. Karena dia hanya muter-muter, jalanin sedikit, kepentok, punya masalah, stop, habis itu ulangin lagi yang lain, cari lagi di bidang lain, ngalamin lagi kepentok, punya masalah, kemudian stop lagi, cari lagi yang lain. Dan akhirnya dia ngabisin waktu muter-muter dan gak jadi siapa-siapa. Tapi ada orang tipe kedua yang menurut saya, orang-orang di tipe kedua ini ketika mereka ngejalanin sesuatu, mereka punya masalah, tapi mereka enggak langsung putus asa. Jadi mereka mulai evaluasi, ini ketika gue jalanin ini, misalnya saya investasi di saham, ketika pertama kali rugi gitu ya. Saya terinspirasi sama Warren Buffett yang menjadi investor terkaya nomor 4 di dunia. Tapi kalau misalnya saya baru kepentok, rugi di saham, saya langsung bilang, saham ini nggak bisa bikin saya kaya atau nggak bisa meningkatkan aset saya dan sebagainya. Berarti kan saya akan stop di situ. Saya akan cari mungkin instrumen investasi yang lain, properti kah, emas kah, atau bisnis atau yang lain-lain. Nah, tapi saya memilih untuk responnya yang berbeda. Artinya, saya rugi. Ruginya karena apa ya? Ternyata dulu ketika saya belum punya pengetahuannya, saya ikut-ikutan orang doang, ikut-ikut rekomendasi, ikut-ikut grup sana sini yang bilang, beli saham ini, bagus nih, bakal naik. Ketika saya ikut, harga sahamnya turun terus, saya nggak ngerti kenapa turunnya. Kan saya dengerin orang katanya ketika saya beli ini harusnya naik sahamnya. Tapi dari situ sih saya belajar bahwa di posisi manapun kita, baik kita di level 0, 1, 2, atau 3 dan seterusnya, itu akan punya masalah yang beda. Tapi pertanyaannya adalah respon kita terhadap masalah itu seperti apa. Kalau respon kita benar, kita akan naik level. Tapi kalau kita ngerasa, kita langsung putus asa, langsung feeling down, maka seringkali kita akan stop di tengah jalan dan gak jadi apa-apa. Oke, jadi saran gue buat teman-teman yang nonton video kali ini adalah ada satu statement yang menurut saya penting banget buat teman-teman semua, yaitu do
what is important and matter in God's perspective, not only in your perspective. Sekali lagi gue ulangin, do what is important and matter in God's perspective, not only in your perspective. Jadi lakukanlah hal yang penting dan berharga di mata Tuhan, bukan hanya tentang diri lo, tapi tentang apa yang perspektif Tuhan dalam hidup lo. Jadi sudah cukup untuk kita hanya hidup tentang me, myself, dan I. Tapi kalau teman-teman lihat hidup teman-teman dari perspektif Tuhan menciptakan setiap dari kita itu unik. Kita punya strength yang berbeda-beda, kita punya advantage yang berbeda-beda. Jadi nggak perlu iri terhadap orang lain. Oh dia lebih sukses, oh dia berhasil di bidang ini. Tapi kenalilah diri teman-teman, cari tahu strength teman-teman di mana, kekuatan teman-teman di mana. Ya, perdalam itu, jadikan master the skill. Ya. Jadilah expert di bidang itu. Kemudian jadilah inspirasi buat banyak orang, khususnya generasi muda kita. Nama gua Ray, and this is my story.